Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Diduga kesal lantaran sawitnya kerap dicuri, mertua dan menantu di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan nekat menghabisi nyawa tetangganya. Korban tewas di lokasi dengan sejumlah luka aniaya senjata tajam di tubuhnya. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan meringkus CA, 52 tahun, dan menantunya AS, 22 tahun, warga desa Kertasari usai menganiaya tetangganya sendiri yang masih ada hubungan keluarga. Peristiwa pembunuhan terjadi di areal kebun karet milik pelaku yang dipicu lantaran pelaku kesal dengan korban yang kerap mencuri sawit di kebun miliknya. Kejadian berawal saat korban yang hendak pulang ke rumah selepas berkebun terlibat cekcok. Korban dihadang mertua pelaku yang hendak menegur korban perihal pencurian kelapa sawit di kebunnya. Melihat ayahnya cekcok, pelaku tersulut emosi lalu menganiaya korban dengan parang. Namun korban berhasil mengelak dan malah mengenai tangan mertuanya. Pelaku yang kalap kembali mengayunkan parangnya hingga mengenai leher, punggung dan tangan korban hingga korban tersungkur dan tewas. Jadi semua 3 orang, tapi baru bisa kami tetapkan tersangka baru 1 orang. Karena yang 2 orang masih kita konfrontir, kita kembangkan lagi keterlibatannya sampai di mana. Mereka masih ada hubungan keluarga, tersangka dengan korban. Untuk kedekatan keluarganya kita belum dalami, karena kita sekarang lagi dalami tentang kasus pembunuhannya itu. Motifnya awal pengakuan dari tersangka atas dasar pencurian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Kesal anaknya sering dimarahi, seorang pria di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menganiaya suami istri tetangganya sendiri usai berbuka puasa. Sang suami tewas sementara istrinya terluka. Irawan hanya bisa pasrah saat digelandang ke Polres Ogan Komering Ulu usai menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas di Desa Dusun 3 Makarti Tama. Irawan ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di Belitang Okut. Kepada polisi, pelaku mengaku insiden ini bermula saat dirinya tahu anak perempuannya sering dimarahi oleh korban dan istrinya. Karena sudah menaruh dendam, usai berbuka puasa, pelaku lalu mendatangi korban di rumahnya dengan membawa senjata tajam. Korban yang dianiaya pelaku dengan senjata tajam tewas di lokasi, sementara istrinya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tahu tuh memang sudah kau siap ke di rumah. Sempat melawan korban. Ya sempat melawan, makanya luka galau kan tangannya. Berapa kali kau tujah? Tahu aku cuma sekali. Konflik antara tetangga yang mana korban suami istri, si laki-lakinya suaminya meninggal dunia di tempat, dan sampai saat ini untuk yang istrinya masih dirawat di rumah sakit di daerah Kabupaten Oku. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Oku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kesal dituduh yang tidak-tidak, seorang pria di Muara Enim, Sumatera Selatan menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas. Sebelumnya, korban menuduh pelaku akan membunuh ibunya. Haryono, pemuda 25 tahun ini digelandang ke Polsek Gunung Megang, Muara Enim setelah dilaporkan membunuh tetangganya sendiri, Aan Saputra. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku saat berkelahi dengan korban di depan rumahnya, Dusun 3, Desa Penanggiran, Kabupaten Muara Enim. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kejadian ini berawal saat korban mendatangi rumahnya dan memaki serta menuduh dirinya akan membunuh ibu korban. Korban yang memegang senjata tajam lalu menantang pelaku untuk berduel. Saat berkelahi, pelaku merebut senjata tajam lalu menganiaya korban hingga tewas di depan rumahnya. Mengetahui korban tewas, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di kebun warga hingga akhirnya tertangkap.
korban menuduh pelaku akan membunuh ibunya, tetapi karena pelaku merasa tidak melakukan, sehingga terjadi pertengkaran. Dengan pertengkaran itu berakhir dengan pembunuhan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gunung Megang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari ibu kota, 2 kelompok ormas di Pejaten Timur, Jakarta Selatan terlibat bentrok. Belum diketahui penyebab bentrok, namun imbasnya sejumlah tempat pedagang rusak dan beberapa warga terluka. Astagfirullah. Dalam video amatir yang sempat terekam oleh warga, 2 kelompok massa terlibat tawuran di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedua kelompok terlibat aksi saling lempar lengkap membawa senjata tajam. Menurut keterangan saksi mata, aksi bentrok diduga melibatkan 2 kelompok ormas yang justru bukan dari warga setempat. Saksi mata menjelaskan tawuran ini membuat warga setempat dan sejumlah pedagang terkena imbasnya. Beberapa warga sempat menjadi sasaran amukan dari anggota salah satu ormas hingga mengalami luka-luka. Ada beberapa pemuda yang disinyalir dari salah satu anggota ormas datang masuk kemari untuk membuat keributan, sehingga para pedagang yang ada di sekitar lokasi ini yang tadinya ramai oleh pengunjung terpaksa dia harus bubar, balikan semua. Mereka yang terlibat bentrokan ini akhirnya membubarkan diri setelah kepolisian sektor Pasar Minggu datang ke lokasi. Berebut lahan parkir, 2 ormas di Tangerang Selatan, Banten terlibat bentrok. Aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP pun akhirnya menyegel lahan yang jadi sengketa. Bentrokan antar 2 kelompok ormas pecah di Jalan Geraha Raya dan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. 2 kubu saling serang dengan benda tumpul hingga senjata tajam. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Upaya polisi yang membubarkan bentrokan tak membuahkan hasil. Diduga bentrokan dipicu sengketa penguasaan lahan parkir. Akibat bentrokan, lalu lintas dari arah Geraha Raya menuju Ciledug maupun arah sebaliknya sempat macet panjang. Buntut bentrokan, aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP akhirnya menyegel lahan yang jadi sengketa. Terlebih setelah ditelusuri, lahan tidak mempunyai izin usaha. Satpol PP melanjutkan penindakan tegas terkait dengan tempat usaha ini. Jadi dia sudah melakukan kegiatan sebelum memiliki izin operasional. Dan kita segel, kita polis lain, didampingi oleh aparatur dari kepolisian. Untuk selanjutnya kita pasang juga polis lain dan yang bersangkutan pelaku usahanya kita panggil. Sebelumnya, sebuah lahan yang rencananya akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Bayangkara menjadi rebutan antar sejumlah ormas. Rebutan lahan memicu bentrokan yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Aksi bentrok yang melibatkan warga dan ormas terjadi di Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Persoalan sengketa lahan menjadi pemicu bentrokan. Aksi saling lempar batu dan molotov ini dilakukan antara kelompok warga dan ormas di ruas Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Bentrokan mengakibatkan arus lalu lintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Bentrokan diduga dilatar belakangi sengketa lahan antara pihak Pertamina dan warga yang berada di Jalan Pancoran Buntu 2. Bentrokan bereda setelah Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan ratusan personil ke lokasi. Ini sengketa yang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu terjadi. Sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya mediasi untuk kedua belah pihak sama-sama menjaga situasi Kamtibmas. Namun malam hari ini ternyata bukan pihak-pihak yang bersengketa, namun ada pihak-pihak luar yang menunggangi masing-masing kelompok, baik dari pihak yang warga maupun dari pihak diduga dari pihak satunya, ya, itu juga mendatangkan massa dari luar orang yang bersengketa.
Belum diketahui adanya korban dalam bentrokan ini. Waspada peredaran uang palsu jelang Lebaran. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.